Dan pagi ini saudara kita sudah terhubung langsung dengan Farida Masrurin, aktivis rekonsiliasi kultural korban tragedi 1965-1968 di Blitar, Jawa Timur. Mbak Farida, selamat pagi. Sehat ya? Ya, selamat pagi, alhamdulillah. Iya, Mbak Farida, kita juga tadi sudah melihat sedikit kegiatan yang Mbak Farida lakukan di Blitar. Tapi kalau untuk update terakhir, mungkin bisa diupdate dulu nih kegiatan terakhir Mbak Farida terkait dengan rekonsiliasi ini di mana sih dan seperti apa? Sebenarnya rekonsiliasi itu yang kami lakukan itu ya sama-sama dari sampai sekarang. Jadi karena sekarang juga banyak X65 itu sudah pada meninggal, hanya beberapa saja yang hari ini masih hidup. Mhm. Dan itu memang kami setiap tahun, setiap hari raya, itu kami selalu datang ke sana, berkunjung ke sana. Itu aja yang bisa saya lakukan. Mhm. Kalau terakhir kegiatan rekonsiliasi ini kepada berarti banyak juga kepada keluarga mereka ya. Seperti apa interaksinya waktu itu? Jadi kami, kalau dulu mungkin pertemuan, bercerita dan lain sebagainya, kalau akhir-akhir ini kita hanya berkunjung, kita tidak pernah menyinggung persoalan-persoalan yang sudah pernah Mhm. kita bincangkan dulu-dulu. Jadi ya sudah, kita ngomongin hari ini ada apa, bagaimana, itu aja. Kita tidak ngomongin masa lalu sama sekali kalau hari ini. Berarti dengan menjalin silaturahmi tersebut lah ya, rekonsiliasi kultural ini juga dilakukan dengan Mbak Farida dan teman-teman ya. Benar, ya. Mbak Farida, boleh tahu dong awal motivasi kemudian kapan sih Mbak Farida ini mulai melakukan aktivitas pendampingan para korban 6568 termasuk juga aktivitas rekonsiliasi kultural yang Mbak Farida lakukan hingga saat ini tuh motivasi awalnya seperti apa dan kapan pertama kalinya? Eh, saya masuk di melakukan rekonsiliasi ini pada tahun 2000, sekitar 2004. Jadi pada waktu itu saya masih menjadi mahasiswa. Oke. Jadi saya bergabung di Lakbesjam NU Blitar, yang itu adalah kawan-kawan kaum mudanya NU Mhm. yang di sini yang di situ melakukan proses rekonsiliasi sejak tahun 2000. Tapi saya bergabung pada 2004. Dan itu mereka banyak melakukan banyak hal yang mereka lakukan. Nah, motivasi saya untuk melakukan rekonsiliasi itu adalah karena sebelum itu eh, banyak juga Bapak bercerita banyak hal terkait dengan 65 yang itu menyisakan apa ya, eh, ketidaksamaan cerita dari yang pernah saya lihat mulai film G30S dan kawan-kawan X65. Jadi maka dari itu menjadi saya untuk melakukan atau energi bicara terkait dengan itu. Ya, Mbak Farida, maaf tadi suara Anda sedikit putus-putus, saya tapi sedikit mendengar memang poinnya. Apa yang kemudian almarhum ayah Anda juga ceritakan kepada Anda ini juga salah satunya menjadi motivasi karena Anda melihat sesuatu ada yang berbeda begitu ya dengan fakta apa yang Anda kemudian lihat saat ini. Ya, ya. Jadi memang dulu sebelum saya bergabung dengan kawan-kawan Lakbesjam, Bapak selalu bercerita terkait dengan tragedi 68, 6568. Dan proses itu yang membuat saya menjadi bukan pada titik salah benarnya, tapi titik kemanusiaannya yang membuat membuat kami untuk mengetahui banyak hal, untuk pengen mengetahui banyak hal. Salah satunya adalah eh, rasa proses saling memaafkan itu yang penting biar menjadi eh, tidak ada kebencian, biar nanti setelahnya generasi setelahnya itu tidak ada dendam yang diwariskan. Mhm.
mungkin itu. Heeh. Ada kesulitan nggak Mbak Farida ketika awal-awal mungkin ketika awal gabung 2004 dengan Lakpesdam gitu ya, mau kemudian mencoba untuk memulai silaturahmi, memulai proses rekonsiliasi kultural dengan beberapa warga di sana. Pernah ada penolakan atau kesulitan seperti apa Mbak Farida? Kita masuk di mereka itu tidak cerita banyak terkait dengan kegiatan mereka dan lain sebagainya. Tetapi kita butuh waktu datang tidak cukup 1, 2, 3 kali, tapi beberapa kali untuk memperoleh cerita mereka, untuk mereka akhirnya percaya bercerita dengan kami dan lain sebagainya. Itu butuh waktu, tidak langsung diterima intinya. Karena apalagi kami datang juga membawa embel-embel kaum muda NU. Jadi mungkin kata NU itu yang menjadi kata-kata yang apa ya, yang menjadi trauma bagi mereka. Mungkin itu. Ketika memulai proses interaksi, kemudian apa sih sebenarnya yang dilakukan? Saya juga sempat baca-baca Mbak Farida satu sesi ini sempat juga meminta maaf gitu ya? Iya, iya. Bagaimana responnya? Jadi meminta maaf karena kembali ke yang pernah dilakukan oleh Gus Dur juga, memaafkan itu adalah penting karena ketika saling memaafkan itu maka tidak ada dendam, tidak ada benci yang itu akan membuat kita hidup berdampingan, bahagia, tanpa ada konflik, tanpa ada kebencian yang itu menjadi dendam yang juga akan berakibat fatal untuk di kemudian hari. Jadi karena bagi saya apapun membunuh itu adalah sesuatu yang menurut saya juga salah apapun alasannya. Maka tidak tidak juga menjadi sesuatu yang aneh ketika saya meminta maaf kepada mereka. Betapa pentingnya meminta maaf, kemudian juga bersilaturahmi. Tapi kalau Mbak Farida sendiri melihat saat ini aktivitas rekonsiliasi di tempat Mbak Farida sekarang melakukan aktivitas itu, apakah kemudian ini berjalan dengan lancar dan apa kemudian harapan Mbak Farida sendiri? Apakah mungkin ini bisa dilakukan secara nasional seperti itu misalnya? Ya, sebenarnya kami tidak sendiri melakukan rekonsiliasi kultural ini. Jadi kami bergabung di Syarikat Indonesia yang itu adalah kumpulan dari kaum muda-muda NU se-Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi 65. Jadi tidak semua kota, tetapi ada beberapa kota yang memang kita berkumpul untuk melakukan itu, untuk bersama-sama melakukan itu. Karena dari kami kaum muda NU itu yakin bahwa persoalan masa lalu itu memang harus ada saling memaafkan biar tidak ada dendam, tidak ada kebencian di antara kita sehingga kita mampu untuk beraktivitas atau mampu berdampingan tanpa ada kebencian yang ada. Mungkin itu. Terakhir Mbak Farida, harapan bagi negara mungkin? Ya, mungkin yang dilakukan awal yang Gus Dur itu sangat benar, yang itu juga harus dilakukan oleh semua orang, semua warga negara. Jadi selain memaafkan, yang mencabut TAP MPR yang itu juga yang menyebut adalah Gus Dur, yang itu konsep utamanya adalah kemanusiaan. Maka harapan saya kepada negara tidak usah mengulas kembali, dalam artian itu justru akan memperpuruk keadaan kalau menurut saya. Ya. Bagaimana kemudian memaafkan ini menjadi hal yang penting. Kemudian juga apa yang dilakukan Mbak Farida, tentu harapannya ini juga bisa motivasi di daerah-daerah lain tentunya. Mbak Farida Masrurin, aktivis rekonsiliasi kultural korban tragedi 65 hingga 68 di Blitar, Jawa Timur. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya, sama-sama.